absen terlebih dahulu. Agustina, Sakti. Aura Ega, Ayustia, Bunga Anggun, Hadir. Syahara, Bindi. Miss, ada motivasi kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau membantu Miss membacakan motivasi kita hari ini? Silakan ya. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Iya. Jadi tetap semangat, walaupun rasanya lelah belajar tiap hari, tetapi suatu saat nanti kalian akan menikmati hasilnya. Paham? Walaupun semangat hari ini, Miss punya tepuk semangat, ya. Semangat. Baik, kalau memang sudah semangat dan juga sudah mulai kalian fokus, nah, saya ingin bertanya, adakah yang masih mengingat materi kita pada minggu lalu? Oke, silakan Resti. Minggu lalu kita belajar cara menyusun neraca lajur menggunakan beberapa kolom bentuk neraca lajur. Oke, ya, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menyusun neraca lajur dengan menggunakan beberapa kolom ya. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwa neraca lajur sangat berpengaruh pada materi kita selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Kenapa? Karena dengan adanya neraca lajur itu akan mempermudah kita dalam penyusunan yang namanya laporan keuangan. Kenapa bisa mempermudah nih? Karena pada neraca lajur sudah tersedia yang namanya neraca dan juga laporan laba rugi. Untuk mengetahui keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan itu dalam keadaan baikkah atau dalam keadaan sebaliknya. Nah, terutama bagi suatu perusahaan besar dengan pemilik saham yang banyak, kalau tidak ada laporan keuangan maka akan sulit mengambil suatu keputusan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, mampu menguraikan pengertian dan tujuan penyusunan laporan keuangan. Nah, yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Nah, ingin ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, silakan keluarkan buku catatan kalian dan juga pulpen kalian. Perhatikan ke depan materi yang akan Miss paparkan. Jadi catat poin-poin pentingnya dan juga catat poin yang menurut kalian masih membingungkan. Silakan tanyakan ke Miss setelah Miss memaparkan ataupun menayangkan PowerPoint di depan. Jelas? Jelas. Penyusunan laporan laba rugi itu kan bisa disusun dalam dua bentuk. Yang pertama single step, yang kedua multi step. Jadi yang membedakan kedua bentuk itu apa yang biasanya saya lihat tadi terlalu banyak perbedaan ini. Pertanyaan dari Dina, perbedaan dari laporan laba rugi yang berbentuk single dengan juga multiple itu apa ya, Miss? Ada yang bisa membantu Miss menjabarkan kira-kira bentuk yang membedakan kedua bentuk laporan laba rugi ini apa ya? Silakan Jeng. Kalau menurut saya, yang membedakan dari kedua bentuk itu adalah pada bentuk
multiple step memberikan informasi yang lebih terperinci daripada yang single step. Jadi, kalau yang bentuk multiple step, dia merincikan per posnya atau per akunnya. Jadi terbagi, kayak pendapatan usaha, itu pendapatan di luar dan di dalam dipisah tulisannya. Baru nanti ditotalkan, jadi total pendapatan sekian. Begitu juga dengan bebannya. Nah, jadi itu yang membedakan antara multiple dan juga single. Jelas? Jelas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan nanti dicoba dikerjakan di buku catatan kalian. Kalau memang ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Dikasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Menjabarkan hasil hitungannya, hasil pekerjaan. Nah, dan di sini beban usaha dari PT Sun Service sebesar 16.700.000. Jadi laba bersihnya yang didapatkan dari PT Sun Service ini selama per 31 Desember 2016 sebesar 33.800.000. Oke, ya. Gimana? Ada yang ingin menanggapi hasil pekerjaan dari Ina atau sudah tepat? Tepat. Kalau sudah benar dan tidak ada yang ingin ditanyakan, dibagi kelompok. Kelompok 1 ada Deva, kemudian Puspita, Bunga, Marhati. Silakan bangkunya disusun per kelompok. Ditunjuk ketua kelompoknya, kalau sudah ditunjuk boleh ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan dibuka halaman berapa? 9 sampai dengan halaman 12. Silakan dikerjakan per kelompok masing-masing. Kasih waktu 25 menit untuk mengerjakannya. Kalau memang ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, Miss. Kalau sudah, nanti siapkan 2 orang per kelompok untuk presentasi ke depan. Ya, Miss. Oke, kalau sudah silakan kelompok mana yang keluar ingin presentasikan hasil kerja kelompoknya. Jika Miss. Silakan kelompoknya. Baik, pendapatan usaha dari PT Sun Service selama 31 Desember 2016 sebesar Rp50.500.000 dan beban usaha yang didapatkan sebesar Rp16.700.000. Jadi laba setelah pajak sebesar Rp30.480.000. Ada yang mau ditanyakan? Saya bisa tolong jelaskan nilai 3.380.000 itu dikelola dari mana ya? Dari beban
Dari mana? Beban pajak penghasilan. Jadi dari beban pajak penghasilan. Bisa dijabarkan? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok. Untuk laporan laba ruginya sudah tepat ya? Sudah sangat tepat ya. Kemudian dikurangkan pendapatan dengan beban adalah jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok mana lagi yang mau mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk laporan apa? Laporan Laporan perubahan ekuitasnya. Silakan kelompok 4, Miss. kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Jadi untuk modal 31 Desember 2019, modal 1 Desember 90 juta ditambah dengan tambahan modal yaitu 25.420.000 senilai 115.420.000. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi modalnya naik apa turun? Naik. Dari 90 juta menjadi 115 juta. Jelas untuk penyusunan laporan laba rugi dan juga perubahan ekuitas. Jelas. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cukup. Oke, kalau cukup, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran materi kita hari ini? Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban dalam satu periode. Dalam pembuatan laporan laba rugi dapat disusun dengan dua bentuk. Yang pertama single step dan yang kedua multiple step. Oke, laporan laba rugi itu adalah menggambarkan jumlah pendapatan dan juga jumlah beban usaha suatu perusahaan dalam satu periode. Dan juga bentuk dari laporan laba rugi ada berapa tadi? Dua. Yang pertama apa? Single step. Yang kedua apa? Multiple step. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Oke, terus kita silakan. Laporan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dari suatu periode akuntansi. Laporan perubahan ekuitas disusun setelah laporan laba rugi selesai. Oke. Jadi laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal, ya, baik itu pemilik pribadi maupun dari suatu perusahaan. Dan juga laporan perubahan ekuitas ini dikerjakannya tadi setelah laporan laba rugi. Kenapa? Karena di sini dilihat salah satu akun yang dibutuhkan yaitu laba bersih. Laba bersih didapatnya setelah adanya laporan laba rugi. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, kalau cukup, apakah kalian ada kesulitan selama mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Bisa menyusun laporan laba rugi dan perubahan ekuitas? Oke, kalau bisa. Jadi menyenangkankah pembelajaran kita pada hari ini? Oke, saya harap apa yang sudah kalian terima hari ini bisa kalian pahami dan juga bisa kalian terapkan, ya. Oke, menurut kalian kelompok manakah hari ini yang sangat aktif? Kelompok 3. Ya, oke, untuk minggu depan kita sudah masuk materi masuk laporan. Hanya saja di bagian laporan apa? Ada yang tahu?
Ya, bagian posisi keuangan atau neraca dan juga arus kas. Untuk mengasah dan juga agar kalian tidak lupa pada materi hari ini, PR, silakan kalian kerjakan LKPD halaman 13 sampai dengan halaman 14. Itu adalah pilihan ganda dan juga studi kasus dikerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Ada yang bertanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Miss akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.